Fungsinya apa nih berpikir positif untuk menaikkan frekuensi? Karena manifestasi itu sama dengan frekuensi gitu. Uang adalah energi. Hari ini agak beda ya, aku nggak makeup dan aku pakai kerudung bergo ya. Tadi ini bekas-bekas makeup yang tadi aja. Karena aku tadi pas di jalan pulang, aku kepikiran nih, aku kayaknya harus bikin video ini nih. Video singkat tapi jelas dan padat tentang kenapa sih kalau orang nggak enakan itu manifestasi susah, mendapatkan apa yang mereka mau susah gitu. Jadi jalannya tuh lambat menuju kesuksesan, menuju ke kehidupan impian gitu. Kenapa nih? Karena kalau kamu nggak enakan, orangnya otomatis rasa nggak enak itu berlarut-larut. Jadi kamu mikirin orang lain duluan daripada diri sendiri ya. Rasa nggak enakan ini datangnya dari mana? Datangnya dari kamu merasa tidak pantas mendapatkan sesuatu. Kalau kamu dikasih barang contohnya, aku nggak enakan banget nih dikasih ini sama cowok, dikasih ini sama temen aku, dikasih ini sama mertua aku nggak enak banget rasanya kalau diperlakukan begini ya. Makanya banyak banget pas aku nge-upload di TikTok tentang mertua aku loh begini begini begini, masakin aku sahur hampir setiap hari. Nanti ada aja nih komentar, kamu kok bisa kak, kok enak gitu ya. Enak sayang, karena memang rasanya enak dan aku tahu aku pantas mendapatkan itu gitu loh ya. Jadi kita terima dulu kalau ada pemberian orang lain, kita harus merasa pantas. Rasa nggak enakan itu ya karena kamu merasa nggak pantas gitu ya. Aku nih nggak pantas nih nerima ini nih, jadinya nggak enak aja, maunya kamu aja yang memberi gitu ya. Padahal orang yang memberi pun nggak pernah berpikiran, kalau misalkan nggak pernah berpikiran macam-macam. Jadi kita juga seuzon. Misalkan kamu dikasih sesuatu sama mama mertua, atau dikasih sesuatu sama laki-laki, atau dikasih sesuatu sama teman kamu, akhirnya karena udah kebiasaan nggak enakan itu, pikiran kita jadi nanti kalau aku nggak ngasih balik saat ini juga, atau aku misalkan nggak ngepel nih pas mama mertua masak, nanti mereka takutnya ngomongin aku di luar, atau nanti mereka marah sama aku ya. Jadi kita seuzon sama orang lain padahal kita nggak tahu gitu loh apa yang mereka pikirkan. Jadi terimalah kalau ada orang memberi, nanti baru kamu pikirin positifnya, pikirin gimana nih caranya membalas kebaikan mereka yang telah baik ke kamu. Kalau misalkan memang mereka ngomongin kamu lah, ini aku ngasih dia nih, tapi dia malah malas-malesan di rumah, ya biarin aja gitu. Tetap aja kasih hadiah yang memang mereka pantas dapatkan gitu dari kamu ya. Oke. Kalau kamu udah belajar menerima, nah akhirnya lama-lama kamu kebiasaan untuk memperhatikan diri sendiri dulu gitu. Karena ini sangat penting ya, memperhatikan diri sendiri. Kalau kamu punya perasaan tertentu kayak perasaan gak enak, itu gak enaknya kenapa? Tanya sama diri sendiri. Coba, apakah kamu merasa gak pantas mendapatkan barang itu, atau sesuatu itu, atau perlakuan itu, atau memang kamu kebiasaan aja, udah kebiasaan gitu loh. Kalau misalkan orang memperlakukan kamu dengan baik sedikit aja, kamu gatel aja gitu, kayaknya mau balas kebaikan itu, atau gimana gitu pada saat itu juga. Tanya sama diri sendiri ya, supaya nanti nggak menghambat untuk manifestasi kamu, nggak menghambat untuk impian-impian kamu gitu loh. Aku ada kenalan yang jadi dia kalau misalkan nggak ngasih sesuatu ke temannya itu, nggak baik-baikin temannya itu, nanti dia diomongin sama teman-temannya ya. Dia takut diomongin sama teman-temannya, maka dari itu dia melakukan segalanya gitu loh. Jadi tanpa dia sadari, hampir setiap hari tuh dia mikirin si temannya ini gitu, untuk baik-baikin dia. Gimana ya caranya, gimana ya caranya, padahal temannya itu ya manusia yang jahat gitu ya. Tapi karena rasa nggak enakan itu, mau ngomong aja nggak enak, mau konfront aja apa yang kamu rasakan aja nggak bisa gitu. Jadi belajarlah mengenal diri sendiri ya. Tanya sama diri kamu, ini aku nggak enakan kenapa ya rasanya, supaya kita bisa move forward ya. Jadi pertama, kalau kamu orang yang udah nggak enakan, latihan untuk menerima, bilang terima kasih banyak ya. Memang ya aku pantas untuk mendapatkannya gitu dalam hati kamu. Nah nanti kalau memang kamu mau membalas kebaikan, kamu balas lah. Tapi jangan kamu merasa, duh nggak enak banget, nggak enak lah. Kapan enaknya? Kapan enaknya hidup kamu kalau misalkan kamu nggak enakan mulu? Kan gitu. Kebanyakan mikirin orang lain dari bangun tidur sampai tidur lagi. Coba pikirin, kapan kamu mikirin diri kamu sendiri, kebaikan kamu, kesenangan kamu, gimana caranya aku bahagia besok? Kapan? Coba kamu pikir.
Ya, kapan terakhir kamu bertanya pada diri kamu sendiri, ini aku nih bahagia nggak? Dan kalau nggak bahagia karena apa? Karena Samur. Barusan suami aku sampai dan dia cerita ya, aku dengerin dulu ceritanya lalu aku balik lagi ke sini. Jadi sekarang bagaimana nih setelah kamu tahu alasannya kamu merasa nggak enak itu, oke ya, udah tertera tuh ya, oh alasan A, alasan B, alasan C. Nah, fokusnya apa sekarang? Untuk berusaha berpikir positif tentang diri sendiri, tentang orang lain, dan tentang dunia ini. Fungsinya apa nih berpikir positif? Untuk menaikkan frekuensi. Karena manifestasi itu sama dengan frekuensi. Itu uang adalah energi. Jadi apapun itu di dunia ini, di materi. Materi ini ya, material seperti ini bisa datang melalui energi-energi positif dan frekuensi positif yang telah kita buat gitu. Maka dari itu kenapa sih orang positif itu lebih bahagia gitu. Bukan pura-pura positif. Contohnya kamu punya pacar atau kamu punya suami ya. Kalau kamu gunakan waktu kamu untuk mikirin pacar kamu atau mikirin suami kamu, dia udah nge-text apa belum ya, dia kemana ya, atau mikirin temen kamu habis ngomong gak enak, terus kamu nyampe rumah kepikiran, tadi kenapa ya dia ngomong kayak gitu, apa aku salah ya. Ini kan frekuensi kamu turun nih kalau lagi kayak gini nih, berarti lagi negatif. Nah, yang harus kamu lakukan apa? Kamu berpikiran positif. Kalau misalkan memang kamu bertanya-tanya, sekali aja kamu ada pertanyaan, apa tadi aku salah ngomong, kamu langsung tanya orangnya ya, tadi aku salah ngomong nggak ya? Gitu. Nanti kamu harus percaya sama jawaban dia. Nggak usah berpikiran apa-apa, nggak usah berasumsi. Nah, kalau misalkan kamu nungguin teks, daripada kamu nungguin chat dari pacar ataupun cowok kamu, mendingan, ataupun suami kamu, mendingan kamu nungguin uang, mendingan nungguin kebaikan yang datang kepada diri kamu. Caranya gimana ya? Buatlah tempat-tempat kecil, ya, tempat-tempat lucu, tempat-tempat kreativitas, box-box di rumah kamu. Taruh aja kecil yang kosong gitu ya. Aku pernah buat kayak gitu. Nanti datang, supaya datang gitu. Daripada energi kita terbuka untuk mikirin sesuatu yang negatif. Kalau kamu fokus ke diri kamu sendiri, hobi ya, gimana Kak caranya fokus ke diri sendiri? Hobi kamu apa? Impian kamu apa? Kamu harus punya impian supaya nanti kalau sudah punya pasangan dan sudah lama apalagi pacarannya atau sudah lama menikahnya, kita nggak kehilangan diri kita sendiri. Supaya kalau ada apa-apa bisa membela diri sendiri. Ketahuilah diri kamu, belajar, tanya aja ya sama diri kamu sendiri, apa yang kamu mau, impian kamu apa, impian jangka pendek, impian jangka panjang. Kalau udah ada ini, fokus ke sini ya, nanti mau suami kek, mau pacar kek, mau PDKT-an kek, kalau dia emang niat sama kamu, emang suka sama kamu, emang sayang sama kamu, datang sendiri sayang, nggak usah dikejar-kejar ya. Mengejar juga sama aja kayak rasa nggak enakan, rasa mau mengejar, rasa mau mendapatkan, rasa mau, pokoknya gimana ya, kita yang kayak begini ya, kan rasa nggak enakan juga begitu. Ibaratnya kita bukan pemeran utama gitu loh dalam hidup ini, kita nggak enakan aja nih rasanya ya. Pokoknya ini semua rasa nggak enakan, rasa nungguin chat dari orang, ini tuh frekuensi yang sangat rendah, frekuensi negatif, yang akhirnya melambatkanlah itu segala manifestasi kamu. Makanya kemarin beberapa ada yang nanya, Kak, aku manifestasi ini, manifestasi itu kok nggak bisa ya Kak? Perhatikan apa yang kamu lakukan, gitu ya. Jadi ibaratnya cermin gitu loh, hari ini aku ngapain ya? Jadi inti dari segala inti, rasa nggak enakan yang kamu punya itu terhadap orang lain, ya, atau terhadap sesuatu, itu semuanya ada di pikiran kamu aja sayang. Ini sangat sia-sia gitu loh ya. Bayangin aja, berapa lama kamu mau seperti ini? Nggak enakan sama orang, nggak enakan sama teman. Ada beberapa orang loh yang nggak enakan mau minta sesuatu di restoran. Atau misalkan tadi kamu datang ke tempat pijat ya, pijatnya terlalu kencang, kamu nggak bisa ngomong gitu saat itu ke mbak terapisnya, Mbak ini terlalu kencang Mbak, tolong pelanin sedikit ya. Nggak bisa keluar karena kamu nggak enakan. Jadi rasa takut aja, rasa ketakutan aja yang ada dalam diri kamu. Apa enak hidup begitu sayang? Tidak. Makanya kamu perhatiin, banyak banget orang yang berada, yang punya uang misalkan, mereka lancar aja, mau request ini, request A, request B,
Bukan karena uangnya aja, tapi karena mereka tahu mereka pantas mendapatkan itu. Ya, ini caranya seperti ini. Latihan, gitu. Jangan merasa kecil aja gitu hidup kamu, semasa hidup kamu. Ya supaya nanti kamu bisa cerita ke anak-anak kamu, pencapaian kamu, apa yang udah kamu lakukan. Kita bisa mengajarkan juga ke anak-anak kamu. Kalau nggak punya anak ya udahlah, anak orang, ya. Anak-anak muda pokoknya. Kan maunya jadi hidup kita ini jadi inspirasi lah. Bukan hidup yang nanti dilihat orang kayak ya ampun kok begitu amat sih. Gitu kan nggak mau jadi contoh buruk untuk orang lain. Ya, hidup itu penuh dengan contoh. Kalau nggak dari diri kita sendiri, pengalaman dari kita sendiri, makanya aku kurang setuju orang bilang begini. Emang kita tuh harus ngerasain dulu, baru kita tahu. Enggak sayang. Emang kita nih harus ngerasain dulu, baru kita berubah. Enggak. Kan kamu lihat ada orang di sekitar kamu. Apalagi sekarang ada sosial media, kamu lihat. Ada contoh buruk, ada contoh baik. Jadi gitu ya sayang. Apa? Dengar? Jangan jadi orang yang gak enakan. Karena apa? Karena rugi. Rugi. Frekuensi kamu bisa turun. Kalau frekuensi udah turun, ya nanti aura jadi jelek. Kalau aura udah jelek, udah tambah susah lah kamu manifestasi sayang. Sangat amat susah. Boro-boro itu mau kecapai, mau kamu udah tulis kek. Kalau apa yang kamu lakukan adalah menurunkan frekuensi kamu, setiap harinya kebucinan, setiap harinya mikirin orang lain. Nggak enak banget, mau A, mau B, mau C, mau D. Kamu tahu? Pernah aku ada kenalan waktu itu. Kenapa aku sebut kenalan? Karena teman dekat, ya. Karena bukan teman dekat, maaf. Karena bukan teman dekat, jadi aku sebutnya kenalan. Ada kenalan aku ke mall, nih ngajakin aku ketemuan di mall. Kita jalan-jalan ke mall, mau cobain barang malu. Lah gimana sayang? Cita-cita mau nanti beli barang yang banyak. Terus dia bilang, ya aku tanya kenapa kamu malu? Ya nyobain tas padahal. Mau lihat aja gitu, lihat-lihat. Terus dia bilang, malu kalau cuma pegang-pegang lah. Gimana? Malu kalau pegang doang nggak beli, lah emang kita hancurin tuh barang kan enggak. Ya jadi rasa malu, rasa nggak enak ini harus pakai logika juga sayang. Ya. Terus aku tanya, ya emang kita kesini maksudnya niatnya buruk gitu kok kamu malu? Harusnya kan malu itu kalau kita melakukan keburukan. Ini salah, ya. Malu nggak jelas alasannya. Coba. Jadi karena dia malu dia beli dah tuh. Padahal uangnya nggak cukup. Maksudnya nggak ada uangnya pas-pasan. Akhirnya dia beli tuh barang. Bukan karena dia terlalu suka atau apa. Karena dia nggak enak kalau keluar dari toko itu nggak beli apa-apa. Coba kamu bayangin. Gimana? Sementara orang yang berada masuk toko ngeliat-liat, cek-cek, dicoba pula. Ya. Beli kan bisa nanti. Bisa beli di webnya. Atau gimana kayak urusannya, asal kita nggak menghancurkan aja, kita sopan, kita senyum, masuk itu ke toko itu. Ya. Gitu. Mau lihat-lihat. Itu kan di display supaya orang bisa melihat. Bukan supaya orang harus membeli. Gitu ya. Jadi rasa malu dan enakan ini benar-benar menguras tenaga. Menguras frekuensi positif yang ada dalam diri kita. Akhirnya nanti lama mau manifest. Kamu tahu? Ya. Lama. Gitu. Kenapa sih aku nih mau sebutnya manifest aja? Karena kebanyakan orang sekarang lebih tertarik dengan kata manifest. Padahal sama aja. Intinya seperti itu. Manifestasi adalah ini personally ya, arti untuk diri aku sendiri, aku artikan sendiri. Bagaimana caranya kita membawa impian kita dan apa yang kita mau, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan melalui frekuensi-frekuensi positif tersebut, datanglah dia ke dunia nyata. Mau dari tangan siapapun itu atau dari tangan kita sendiri, ya. Kerja keras kita sendiri. Intinya positif. Contoh ya, tunggu. Aku udah bahas ini kemarin di live ya. Jadi makeup kamu lihat ya. Ini aku lagi cari banget kan highlighter seperti ini. Bukan cari sih, aku lagi kepikiran gitu. Pengen banget nih karena lucu aja gitu kan. Lalu ternyata aku malah dikasihnya hampir sedus. Ya sayang. Jadi apapun urusan kita akan dimudahkan kalau kita ya positif gitu. Dan kuku, kamu tahu ini kan kuku palsu nih, kuku tempel ya. Tapi udah aku masukin ke dalam koper. Mama mertua aku tiba-tiba datang nih pagi ini, bilang,
ini ada ini, ya aku nggak ngerti ya, kita pakai Google Translate. Aku bilangnya apa, terus aku bilang nggak usah. Aku cek ternyata kuku. Padahal 4 hari yang lalu aku baru aja kepikiran banget pengen kuku yang memang ada gradasinya gitu loh, kuku tempel. Dan aku nggak pernah ngomong sama siapa-siapa, termasuk ke suami aku. Awalnya 4 hari yang lalu itu aku hampir emosi karena aku udah cari gitu ya, aku udah cari, dan pas aku keliling di sini tuh nggak ada gitu, karena kan aku mau order online di sini juga kayaknya takut nggak keburu, nanti udah keburu pulang. Akhirnya saat itu juga, aduh kok aku udah mulai negatif nih. Akhirnya aku langsung mandi air anget, minum teh, aku pikirin kukunya, boom, pagi ini aku dapet kukunya. Jadi kadang kamu langsung dapet barangnya, dan kadang juga kamu mendapatkan uangnya, atau pokoknya apapun itu, atau mendapatkan yang mirip-mirip gitu. Kamu lagi pengen ini warna pink, nanti datang walaupun beda barangnya warna pink juga gitu. Kebaikan yang datang kepada diri kamu, asal kamu buang dulu itu semua negativitas, termasuk orang, ya. Jadi kalau ada orang yang membuat kamu gak enakan, kamu skip dulu gitu. Kalau kamu belum bisa belajar untuk menerima barang, menerima uang, menerima apapun itu, kamu skip dulu orangnya sampai kamu bisa. Karena kita harus belajar untuk menerima, kamu ngerti gak sih, kebaikan gitu ya. Kebaikan. Jadi apapun itu, mau dari orang, kan orang tuh perantara. Jadi kalau kamu gak enakan gimana? Ya, jadi kamu belajar dulu lah, bagaimana nih caranya aku merasa pantas dengan menaikkan nilai diri. Nah, caranya seperti apa yang aku bilang ya, bangun tidur ya, yang benar, ngomong sama diri sendiri, eh, buat teh atau jamu atau apa kayak yang anget-anget, air putih anget kayak kalau nggak doyan teh ya, atau kopi kalau kamu ngopi ya, untuk kita nih merasa gitu loh kalau diri kita nih pantas diperlakukan dengan baik, diperlakukan seperti ini. Karena banyak banget nih perempuan-perempuan yang merasa kalau aku nih nggak bisa nih keluar dari hubungan ini nih, karena pas ditanya karena apa, nggak tahu, bucin aja ya. Karena kamu merasa nggak pantas mendapatkan yang lebih baik, atau takut nggak mendapatkan yang lebih baik, padahal laki-laki misalkan yang ada di depan kamu itu juga tidak bisa memberikan yang terbaik. Gimana? Ya, seperti itu. Jadi rasa nggak enakan ini membuang-buang waktu kamu untuk mendapatkan apa yang kamu mau gitu di dalam hidup ini. Dan of course ya, nomor satu, kamu ketahui dulu apa yang kamu mau. Tanya sama diri sendiri. Ya, udah positif nih seminggu, kamu ke kamar, kunci tuh kamar, kamu tulis ide-ide kamu. Ya. Dengar pas lagi ovulasi ya, nulis ide dan memulai sesuatu itu. Jangan pas lagi mens. Kalau pas lagi mens boleh memanifestasi, lebih bagus sebetulnya. Tapi nggak usah memulai sesuatu pas lagi mens. Karena apa? Ya karena hormon kamu lagi down. Ya, gitu. Oke. Jadi gitu aja ya, intinya ini video ini adalah pengingat aja. Jadi kalau kamu nanti nextnya ya lagi merasa nggak enakan, kamu langsung puter video ini ya. Atau kalau ada teman kamu yang masih nggak enakan, karena capek juga kita kalau berteman sama orang yang nggak enakan, bener. Nanti tiba-tiba dia marah, kita nggak tahu dia marah kenapa ya. Karena biasanya orang yang nggak enakan itu nggak berani ngomong langsung, beraninya ngomong di belakang atau ngomong sama dirinya sendiri. Nanti jadi orang yang keselan. Ya, bener. Kalau kamu udah nanti orangnya enakan dan bisa menerima, kamu belajar ntar ngomong orang lain, menata nada bicara kamu. Kalau misalkan, oh aku nggak mau yang ini, aku mau yang ini. Ya, kamu jadi memberi tahu orang lain cara menghadapi diri kamu, cara nge-treat diri kamu, bagaimana kamu mau diperlakukan. Jadi ibaratnya kita yang mengajarkan orang lain bagaimana kita diperlakukan. Gitu ya. Jadi kalau kamu masih nggak enakan, melangkah keluar rumah nggak enakan, jangan harap mau manifestasi banyak-banyak, mau manifestasi punya rumah, punya ini, punya itu, gimana? Jadi lama ntar. Coba, kalau kamu udah masuk ke dalam frekuensi positivitas yang luar biasa, memang pelan-pelan. Ya semua itu nggak langsung gitu, enggak. Insya Allah nanti gampang banget. Ya, mau manifestasi apapun, benar. Kalau kamu kehilangan sesuatu juga, kamu gak akan merasa kalau misalkan itu tuh salah kamu, itu tuh kayak kamu stuck gitu, enggak. Kamu paling saya sedih karena kehilangan kan gak enak rasanya ya. Tapi nanti kamu menemukan cara kembali untuk bangkit dan menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya.
gitu. Oke, jadi kita aja ya. Mungkin aku akan buat video lagi sebentar dengan judul yang berbeda. Sekarang aku mau bikin teh dulu. Jadi gitu aja ya. Semoga membantu. Jangan lagi jadi orang yang gak enakan karena itu merugikan.